Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu pengajar di SD Gemblegan sekalian. Perkenalkan, sebelumnya saya di sini Sofi Rahmadini sebagai salah satu mahasiswa KKN PPM UGM 2021 dari unit JT074 di Desa Gemblegan. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk berbagi kepada Bapak Ibu mengenai tutorial membuat animasi dengan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Nah, di sini kita semua mengetahui bahwa PowerPoint sudah menjadi aplikasi yang sering digunakan terutama bagi para guru, mahasiswa, dan lain-lain. Lalu untuk penggunaannya, kita biasa menggunakan untuk membuat materi pembelajaran dan sebagainya. Namun, fitur yang sering juga kita pakai adalah fitur animasi atau untuk menggerakkan objek-objek, misalnya menggerakkan tulisan untuk muncul di saat tertentu, seperti itu. Dan pada tutorial ini kita akan mencoba menerapkan animasi tersebut ke bentuk gambar agar terlihat seperti kartun yang bergerak. Jadi tidak hanya berupa tulisan yang muncul, tapi juga gambar yang bisa interaktif. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemi ini untuk pelajaran yang disampaikan tentu kita selalu berusaha untuk menyampaikan pembelajaran secara lebih menarik agar para adik-adik, para murid-murid di sekolah dasar lebih semangat belajar meskipun dari rumah dan tidak bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu guru. Nah, di sini kita akan melihat di sampul depan ini adalah contoh dari karakter yang nantinya akan kita buat dan kita akan mendemonstrasikannya dulu sebentar. Di sini karakternya sederhana dan dia akan melambaikan tangannya seperti itu dan kepalanya bergerak. Jadi seperti ini yang contohnya bisa terlihat, dan ini bisa dipadukan juga dengan jalan cerita. Misalnya Bapak Ibu melakukan storytelling sambil menampilkan slide yang bergerak seperti itu. Lalu untuk versi dari PowerPoint yang saya gunakan adalah PowerPoint 2016 atau Office 365. Namun jika Bapak Ibu menggunakan versi lain, misalnya yang lebih baru atau lebih lama, itu tidak mengapa karena fungsi-fungsinya cenderung sama, hanya berbeda di letak tombol-tombolnya saja. Nah, selanjutnya untuk langkah pertama yang akan kita coba adalah menggunakan shape yang tersedia di PowerPoint untuk digabungkan, digeser, dan lain-lain, dipotong dan sebagainya untuk membuat karakter yang sederhana seperti ini. Tahap selanjutnya kita akan mencoba membuat karakter menggunakan shape-shape yang tersedia di PowerPoint ini. Nah, contoh hasil jadi yang ingin kita capai misalnya seperti gambar ini, gambar anak laki-laki ini, dan kita hanya cukup menggunakan 5 bentuk ini saja dengan memodifikasi bentuk-bentuknya, menggabungkan, memotong, dan lain-lain untuk bisa menghasilkan gambar seperti ini. Lalu ini bisa kita peroleh dari insert, kemudian shape. Nah, kita memilih di sini, kemudian langsung menggambarnya di bagian slide. Langkah pertama kita mencoba membuat bagian kepala dulu dengan menggunakan bentuk ini.
kita duplikat, lalu diputar ke arah kanan. Selanjutnya kita mengubah warnanya menjadi warna kulit atau krem dengan shape format, shape fill. Nah, lalu pilih warna yang diinginkan. Misalnya jika warnanya tidak tersedia, kita bisa menggunakan menu more fill colors. Kemudian kita pilih warna yang diinginkan. Misalnya warna ini. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat masih ada outline, masih ada garis tepinya. Kita ingin menghilangkan garis tepi sehingga menggunakan shape outline, no outline. Setelah itu, kita melanjutkan ke bagian rambut. Bagian rambut ini bisa dibuat dengan berbagai bentuk, variasi masing-masing, tapi kita akan menggunakan bentuk ini lagi sehingga kita bisa duplikat dari sini dengan mengubah ukuran. Lalu memberi warna yang berbeda. Shape format, shape fill, hitam. Gesernya ke sini, lalu duplikat lagi, lalu pasang di sebelahnya. Selanjutnya kita akan menggabungkan dua objek ini menggunakan fungsi merge shapes. Tapi karena di sini baru satu yang dipilih, tidak bisa dipakai, harus dua-duanya diseleksi dengan menekan shift lalu menyeleksi objek lain. Merge shapes. Di sini ada beberapa pilihan yaitu union, combine, fragment, intersect, dan subtract. Union untuk menjadikan dua objek ini sebagai satu kesatuan, dengan combine akan memotong bagian yang beririsan. Kalau untuk fragment adalah combine tapi bagian yang beririsan tidak akan dihapus atau tetap ada. Ya, kita akan menggunakan union. Di sini sudah menjadi satu objek. Selanjutnya di bagian atas kita bisa beri lengkungan menggunakan bentuk lingkaran sebagian ini. Kita duplikat. Kemudian di bagian titik oranye bisa diatur seberapa besar sudut dari lingkaran yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membuat bagian atas rambutnya seperti ini, lalu diubah warnanya menjadi hitam. Di bagian ini saya akan mempercepat prosesnya supaya tidak terlalu lama. Nanti jika sudah jadi seperti contoh, kita akan berlanjut ke bagian animasi.
Berikut sudah jadi satu buah karakter anak laki-laki dengan shape yang tersedia di PowerPoint. Nah, untuk langkah membuat animasi seperti yang telah kita ketahui, kita menggunakan menu animation di sini. Lalu gerakan seperti apa yang ingin kita berikan kepada karakter ini? Misalnya jika kita ingin membuat karakter ini melambaikan tangan ataupun menggerakkan kepala, kita bisa menggunakan fungsi spin. Kita akan coba menerapkan fungsi spin. Nah, tetapi bisa dilihat fungsi spin tadi memutar dengan sumbu putar di bagian tengah tangan di sini, padahal kita ingin sumbu tersebut berputar di sikunya, sehingga kita membutuhkan langkah lagi agar kita menggerakkan tangan ini di bagian sikunya. Caranya adalah dengan memisahkannya terlebih dulu, kemudian menduplikat. Setelah diduplikat, kita atur supaya bentuknya saling bertolak belakang seperti ini. Kemudian kita hilangkan warnanya. Setelah ini kita group kedua objek dengan Ctrl G. Nah, lalu kita akan mengecek apakah kita bisa membuat tangan ini berputar dengan sumbu di bagian siku. Nah, ternyata sudah bisa. Namun langkah selanjutnya kita memerlukan pengaturan terhadap fungsi spin ini agar berputar menurut sudut yang kita inginkan. Jadi tidak full seperti ini, tapi hanya sedikit saja buat sudut yang kecil. Di sini kita pergi ke menu timing, start with previews, lalu ke menu efek dan mengubah sudut dari 360 mungkin 10 atau 15 clockwise atau counter clockwise, searah jarum jam atau sebalik arah jarum jam. Misalnya enter, kemudian kita bisa klik OK. Nah, di sini kita sudah melihat tangannya hanya akan bergerak sedikit dengan sudut yang kecil. Lalu kita kembali ke menu timing agar pergerakan ini berulang terus selama kita masih di slide yang sama. Kita ubah ke repeat until end of slide. Lalu agar dia bisa berbalik arah, kita centang auto reverse supaya nanti pergerakannya bisa selain ke arah kanan, ke arah kiri, lalu kembali seterusnya seperti itu dan berulang. Seperti ini. Lalu kita akan preview. Nah, di sini jika dirasa terlalu lambat, bisa mengubah waktunya di bagian sini 0,5. Baik, setelah kita tadi berhasil memberi animasi ke bagian tangan, selanjutnya kita akan memberi animasi ke bagian kepala agar terbentuk efek kepala yang bergerak ke kanan dan kiri. Pertama-tama kita perlu menggrup bagian komponen-komponen di kepala ini, Ctrl G, lalu kita duplikat.
Cara yang sama seperti tadi, kita susun menjadi bagian yang saling bertolak belakang. Kemudian salah satunya dihilangkan warnanya supaya menjadi tidak nampak. No fill, no outline. Selanjutnya kita grup lagi, Ctrl G, lalu kita pasang kembali ke tempatnya. Nah, jika sudah seperti itu, kita bisa memberi animasi. Namun untuk menyamakannya dengan tangan sehingga kita tidak perlu mengatur animasi dari awal, kita bisa menggunakan animation painter. Jadi seperti mengcopy animasi yang sudah ada. Pertama, kita perlu klik bagian tangan yang tadi sudah memiliki animasi, lalu klik animation painter. Maka akan muncul kursor berupa kuas cat seperti ini. Setelah itu kita klik ke bagian lain yang ingin kita beri animasi. Klik di bagian kepala. Seperti itu. Nah, kita bisa mengecek apakah animasinya sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi sudah berhasil memberi animasi di bagian kepala dengan animasi yang sama seperti bagian tangan. Kita bisa mengatur waktunya, misalkan kita ingin lebih lambat lagi, lalu kita ingin kepalanya bergerak ke arah yang berbeda dengan tangan. Jika tadi tangan bergerak mula-mula ke searah jarum jam, kita bisa mengganti bagian kepala untuk bergerak berlawanan arah jarum jam di bagian efek counterclockwise. Oke, auto reverse sudah tercentang karena tadi sama seperti bagian tangan, dan repeat juga sudah sama until end of slide. Kita klik OK. Jika dirasa sudutnya terlalu besar, kita bisa menggantinya juga sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya 8 derajat. Oke. Seperti itu, dan kita akan coba melihat slideshow-nya. Ya, jadi seperti ini, dan animasi ini tidak akan berhenti sampai kita menuju ke slide lain. Jadi akan terus bergerak terus-menerus. Untuk bagian selanjutnya kita memasuki ke pengaplikasian dari animasi ini sendiri. Di sini saya sudah membuat sebuah contoh di mana saya menggambar roket. Bentuknya di sini tidak terlalu rumit dan bisa dibuat dengan shape-shape yang sudah tersedia di PowerPoint ini. Jadi di sini pertama ada komponen roket, lalu komponen api. Jadi yang api ini terpisah karena akan diberi efek berupa api yang membesar dan mengecil. Lalu ini untuk bagian latar belakangnya, kita bisa mengambilnya dari gambar-gambar di internet maupun membuat sendiri. Untuk contoh ini saya mengambil dari internet. Jadi di sini kita bisa menerapkannya menjadi sebuah cerita. Misalnya anak laki-laki ini mengajak teman-teman adik-adik siswa untuk mengikuti perjalanannya menjelajahi tata surya, contohnya seperti itu, sehingga dia naik ke roket. Lalu selanjutnya anak ini akan mengendarai roket dan berjumpa dengan anggota-anggota di tata surya. Anggota tata surya misalnya yang pertama adalah matahari. Nah, ini sebaiknya diganti backgroundnya karena sebenarnya di sini ada latar belakang bintang-bintang. Backgroundnya menjadi hitam, langit
langit malam. Nah, selanjutnya di bagian slide ini hanya ada kepalanya saja yang terlihat, kepala dari anak tersebut. Lalu nanti backgroundnya ini akan bergerak ke arah kiri sehingga menciptakan efek roketnya yang bergerak, padahal roketnya tetap di posisi yang sama seperti itu. Serta untuk mataharinya juga bergerak ke arah kiri bersamaan dengan bergeraknya latar belakang bintang-bintang langit. Untuk efek yang digunakan adalah efek lines, dan kita di sini bisa mengatur arah pergerakannya. Panah hijau untuk titik mulainya dan panah merah untuk ke arah mana gambar itu akan bergeser. Jadi karena kita menggesernya ke arah kiri, jadi titik hijau ke titik merah di sebelah kiri. Kita akan mencoba untuk menganimasikan ini. Ya, jadi di bagian ini mungkin kita bisa menambahkan suara, misalkan seperti jalan cerita. Misalnya, hai kawan-kawan, nama saya siapa, seperti itu. Lalu, mari ikut aku untuk menaiki roket dan menjelajahi tata surya. Gitu, lalu kita sekarang sudah berada di atas roket dan terbang di antara planet-planet dan bintang-bintang. Kira-kira apa yang akan kita jumpai ya? Lalu di sini mataharinya bergerak ke arah kiri. Kemudian ada penjelasan mengenai matahari. Misalnya, matahari ini adalah sumber energi terbesar yang sangat berguna bagi kehidupan di bumi kita, dan sebagainya, seperti itu. Untuk animasi matahari lalu planet-planet lain nanti akan diberikan bentuk PowerPoint-nya serta contoh videonya yang telah diberi suara, diberi efek suara seperti itu. Lalu langkah terakhir, apabila kita sudah selesai membuat rancangan dari animasi kita bisa menyimpan berupa video, menyimpan dalam bentuk video dengan cara save as, lalu mengganti di format ini. Kemudian kita bisa memilih MPEG for video, MP4. Nanti untuk langkah selanjutnya bisa menuju ke aplikasi pengolah video, ataupun jika tidak ingin menyimpannya dalam bentuk video, kita juga bisa langsung saja dalam format ini, dalam format PPT, sehingga bisa dioperasikan sendiri oleh adik-adik maupun oleh Bapak Ibu pada saat proses pengajaran. Seperti itu tutorial yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas.